Hai, nama aku Sharon. Hai, aku Meliza. Halo, perkenalin nama gue Aldo. Halo, gue Aaron. Apa stereotip tentang wanita yang masih sering kamu dengar? Wanita itu nggak bisa jadi seorang leader. Itu sih. Wanita harus bisa memasak. Perempuan itu harus bisa ngurus anak. Stereotip tentang wanita yang masih sering gue denger itu paling ini sih, kalau wanita itu gak bisa jadi tulang punggung keluarga gitu. Kayak kalau soal keuangan bukan tanggung jawab utama wanita kayak gitu. Jadi makanya gue kayak sering denger ada kalimat kayak kalau pernikahan itu buat seorang cowok itu adalah garis start gitu. Tapi kalau misalnya buat cewek itu adalah garis finish, karena ya kayak gitu, cenderung ketika nikah cewek itu bisa melepas tanggung jawab sebagai provider, seperti itulah. Kayak gitu sih. Sama paling ya boros sih. Mungkin nggak boros, benar-benar boros, cuman lebih ke lebih sering impulsive buying gitu ya daripada cowok kayak gitu. Kamu setuju nggak sama stereotip itu dan kenapa? Enggak, aku nggak setuju karena aku itu dibesarkan sama seorang perempuan yang menurut aku itu seorang leader dalam keluarga sih. Sebenarnya sih nggak ada salahnya sih kalau wanita bisa memasak, dan kayaknya emang kita perlu untuk mempunyai keahlian dalam memasak. Cuman kayaknya nggak harus wanita yang harus bisa memasak, laki-laki pun harus bisa memasak. Dan kalau dilihat juga kalau di tempat-tempat makan kebanyakan kalau untuk chefnya kebanyakan laki-laki. Setuju sih ya, karena kan memang kalau misalnya seorang anak itu pertama kali mereka kenal suatu organisasi itu kan di keluarga. Gimana cara dia belajar komunikasi, belajar berkembang dan sebagainya. Walaupun memang nggak harus melulu tentang perempuan yang bisa ngurus anak, tapi lebih kayak kerjasama antara ayah dan ibu sih. Jadi seperti itu. Gue pribadi nggak setuju kalau stereotip yang pertama itu tadi soal tentang tulang punggung keluarga. Emang kayak di Indonesia kayak masih cukup tradisional ya masyarakatnya, dan pandangan itu masih ada gitu kan, cowok harus jadi tulang punggung keluarga dan cewek ya udah di rumah aja atau ya udah bantu-bantu aja kayak gitu kan, nggak bisa jadi kayak provider utama kayak gitu. Tapi yang gue lihat sih sudah banyak perbedaan ya, terutama perbedaan pandangan kayak gitu ya, dari generasi boomers ke X ke Gen Y dan sekarang Gen Z itu udah beda banget kayak gitu. Dan yang gue lihat langsung juga banyak banget, udah banyak cewek yang udah bisa jadi bahkan provider utama kayak gitu sih. Dan kalau yang soal impulsive buying, menurut gue agak itu sih agak susah untuk bedain cowok sama cewek dalam hal impulsive buying ini. Kayak misalnya kalau misalnya impulsive buying itu cewek kan cenderung ada pressure untuk selalu terlihat perfect kayak gitu ya. Kayak kayak rambut nggak boleh lepek sedikit aja kayak gitu-gitu kan. Nah, hal-hal itu kayak dimanfaatin gitu yang gue lihat dari oleh industri fashion kayak gitu. Makanya mereka dapat lebih banyak exposure iklan hal-hal kayak gitu. Kan kalau kayak gitu ya pastinya lebih susah untuk nggak impulsive buying kayak gitu. Kalau misalnya cowok mendapatkan exposure yang sama, mungkin akan sama juga impulsive buyingnya. Padahal aslinya tuh cewek itu kayak setahu gue ya, ada datanya gitu kalau cewek itu lebih siap dalam hal dana darurat kayak gitu. Jadi kalau misalnya stereotip tentang impulsive buying dan juga tentang boros, menurut gue enggak sih kayak gitu. Kamu tuh pengen dilihat sebagai wanita yang seperti apa sih? Mau dilihat sebagai perempuan yang bawa dampak positif ke sekitar sih. Terus punya kepribadian yang mandiri, dewasa, terutama secara ini ya, emosional dan finansial. Wanita yang dewasa dan lebih ke mandiri, khususnya mandiri di finansial. Apa yang kamu lakukan untuk mencapai itu? Mungkin agak klise sih, cuman belajar sih. Perempuan itu kan ini ya, emosinya tuh bisa dibilang suka kadang gak stabil. Mungkin kalau secara perempuan, aku suka banget untuk ngontrol emosi sih sendiri. Karena dengan cara ngontrol emosi tuh kadang bisa bikin aku tuh, ngebantu aku untuk oh kayak gini salah gitu. Bantu punya ruang untuk mikir sih ke depannya, kalau aku lakuin ini atau itu tuh kayak nanti impactnya apa ya ke depan gitu. Itu sih kalau menurut aku. Kalau yang finansial, aku suka nerapin target-target gitu.
Jadi kalau misalkan tahun ini, itu per tahun kemarin sebenarnya sih. Jadi kayak tahun ini aku mau nabung segini karena goals aku di 5 tahun mendatang ini. Terus aku sukanya tuh kayak dibagi-bagi aja tuh. Jadi kayak oh ya kalau dipotong jadi 5 tahun kira-kira aku mesti capai apa ya tahun ini, tahun depan harus gimana, dan kira-kira mesti apa aja sih yang aku lakuin biar aku bisa nyampe ke financial goals aku itu. Kalau untuk menjadi dewasa sih masih belajar terus sih. Untuk jadi dewasa harus lebih sabar, terus belajar, lebih banyak belajar sih untuk diri sendiri. Kalau untuk yang mandiri secara finansial mungkin lebih ke kayak ada target tersendiri, dan jadi kita lebih ke menabung sih, untuk jangka panjang, untuk dana pensiun dan dana liburan misalkan, dana untuk sekolah anak, pendidikan anak. Itu aku lebih ke nabung sih, lebih nabungnya ke reksadana. Sebutin satu atau beberapa hal yang membuatmu kuat sampai saat ini. Tuhan, terus mamaku dan keluargaku. Itu tuh kayak 3 komponen yang nggak bisa dipisahin sih. Yang pertama Tuhan sih, karena kayak ya kalau nggak ada Tuhan nggak ada keluargaku. Dan Tuhan tuh kayak kasih banyak banget support dan kekuatan menurut aku. Kalau untuk hal yang membuat aku kuat sampai dengan sekarang itu ayah saya sih. Ayah saya, karena saya dekat dengan ayah saya, dan kalau ada masalah ataupun ada yang harus didiskusikan saya lebih ke ayah saya. Jadi beliau sering memberi saya masukan, dan beliau yang membuat saya kuat sampai dengan sekarang. Ada nggak hal yang bikin kamu bangga sebagai seorang perempuan? Ada. Perempuan itu suka dipandang sebelah mata nggak sih sama berbagai pihak kalau menurut aku. Dan yang ini adalah kadang-kadang justru di saat kita dipandang rendah, kita bisa ngelakuin sesuatu yang lebih dari itu loh, dan bahkan kayak yang ada di pikiran mereka. Dan bagi aku tuh ngerasa kayak wih, gue keren karena gue bisa ngelakuin apa yang orang pikir gue nggak bisa lakuin. Itu sih kalau aku. Yang bikin aku bangga sebagai seorang perempuan itu lebih perasa dan lebih sensitif. Jadi dengan perempuan lebih perasa dan sensitif itu, perempuan itu lebih empati ke lingkungan sekitarnya, lebih mengerti lingkungannya, lebih mengerti orang-orang di sekitarnya, dan lebih mau membantu. Sebutin dong sifat unik yang menurut kamu cuma ada di perempuan. Perempuan itu kan hatinya sensitif ya, dan yang saya lihat itu mereka bisa lebih bersimpati terhadap orang lain. Jadi kalau misalnya mereka melihat mungkin anak-anak yang ada di pinggir jalan, mereka bisa hatinya lebih mudah tersentuh dibandingkan dengan pria seperti itu. Sifat unik yang cuma ada di perempuan, hal yang paling bikin gue amazed dan gue belajar banyak dari perempuan itu their attention to detail kayak gitu. Jadi kayak cowok itu kayak dunia cowok itu cenderung lebih ke straight to the point kayak gitu. Makanya ya kalau cewek kebalikannya kan, kayak dia tuh kalau approach sesuatu itu lebih ke little step by step kayak gitu kan, sedikit-sedikit. Nah makanya cowok itu kayak cenderung overlook banyak hal kayak gitu. Padahal banyak detail-detail yang sebenarnya tuh penting banget, tapi cowok itu ya overlook, atau di dunia cowok itu dianggap nggak penting kayak gitu. Dan ya menurut gue ini mendorong cewek, mereka itu jadi bisa appreciate little things much more gitu daripada dibandingkan dengan cowok. Dan menurut gue itu sangat penting gitu, kemampuan untuk bisa mengapresiasi setiap hal-hal kecil. Seperti itu sih. Hal apa yang menjadi interesting point dari seorang wanita? Menurut gue kalau wanita itu, khususnya di dunia pekerjaan ya, yang selama ini gue lihat, mereka tuh bisa kerja lebih teliti, lebih rapi, dan mereka bisa lebih fokus dibandingkan dengan cowok. Interesting point wanita menurut gue itu ketika wanita itu bisa memberikan apresiasi gitu, bukan cheap praise gitu ya, tapi ya bener-bener genuine appreciation kayak gitu. Kayak sesimpel misalnya ini dalam konteks pasangan kayak gitu, misalnya pasangannya itu misalnya bantu let's say buka botol, atau misalnya angkat sesuatu yang berat, itu mungkin wanita bisa kayak memuji kayak gitu. Itu tuh kayak benar-benar make our day banget ketika wanita itu bisa memuji hal-hal kecil seperti itu kayak gitu sih. Apa pesan kamu untuk perempuan-perempuan di luar sana? Perempuan-perempuan di luar sana.
kita itu sebagai perempuan bebas banget untuk punya mimpi, untuk punya hal-hal yang kita mau. Asal semuanya itu baik untuk kita dan untuk orang lain juga, gak ngerugiin maksudnya. Dan pokoknya sampai kapanpun selama kita hidup, kita boleh banget untuk capai itu semua. Pesan aku untuk diri aku sendiri dan perempuan di luar sana harus percaya diri, menjadi diri sendiri. Harus lebih berani dan semangat. Pesan gue mungkin ada 2 sih. Yang pertama, jangan terlalu peduliin soal social pressure. Kayak gue sebagai cowok ngelihat social pressure buat cewek itu jauh lebih jahat ya daripada cowok kayak gitu kan. Dan yang satu lagi, ya selain ada social pressure, ada juga pressure dari diri mereka sendiri gitu. Atau cewek itu cenderung overthinking. Gak usah lah bikin sesuatu yang sebenarnya cuma kalian yang peduli kayak gitu. Dan yang lain tuh sebenarnya nggak terlalu peduli sama hal itu tuh, gak usah dipikirin kayak gitu sih. Oh ya, satu lagi. Ini quotes yang aku suka banget, tapi menurut aku ini kayak perlu banget diterapin untuk semua perempuan di luar sana. Quotesnya itu bilang gini, apa yang dari hati akan menyentuh hati. Jadi apapun yang kita lakuin, semoga bisa dilakuin dari hati. Karena semua yang dilakuin dari hati pasti akan kasih impact yang baik banget untuk bukan cuma buat kita, ya buat semua orang juga. Tolong kalau misalnya sudah menyalakan lampu sen ke kiri, beloklah ke kiri, jangan belok ke arah sebaliknya. Terima kasih.